Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyelesaikan sebuah tugas aksi nyata pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fitri Karniawati, MPD, sebagai seorang pengajar praktik, dan tak lupa kepada Bapak Ijang Lukman juga sebagai seorang fasilitator yang selalu membimbing kami di angkatan CGP ke-10 ini. Tujuan pembelajaran yaitu CGP dapat mempraktikkan proses pengambilan keputusan, paradigma, prinsip, dan pengujian keputusan di sekolah CGP. Deskripsi singkat untuk aksi nyata kali ini yang saya lakukan adalah ada beberapa pernyataan yang menegaskan bahwa untuk memperkuat pemahaman saya tentang materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Latar belakang atau kasus, kali ini saya mencoba menjelaskan sebuah kasus yang terjadi di sekolah saya, yaitu Bu Jica, seorang wali kelas di kelas 5 SD Negeri Cundendeng. Pada suatu pagi, Bu Jica itu mengajar dan memulai aktivitas pembelajaran. Namun, salah satu siswanya, yaitu Fahmi, dia adalah seorang ketua kelas. Ketika pembelajaran berlangsung, tiba-tiba temannya bercanda dan berisik di kelas, sehingga mengganggu teman-teman lainnya yang sedang menyelesaikan tugas. Lalu Fahmi langsung berteriak, membentak dan memarahi mereka. Hal ini membuat teman-teman mereka menjadi takut dan tidak suka kepada, padahal Fahmi itu hanya menyelesaikan tugasnya sebagai seorang ketua kelas. Sedangkan di sisi lain juga Fahmi sudah melakukan nilai kebajikan dengan bertanggung jawab terhadap tugasnya, yaitu sebagai ketua kelas. Lalu apa yang akan dilakukan Bu Jica dalam pengambilan keputusan itu? Untuk mewujudkan profil. Tentu saja tujuannya adalah mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam membantu memutuskan masalah yang dialami oleh murid. Adapun tolak ukurnya adalah pertama, dihasilkan keputusan yang cermat dan tidak merugikan dari pihak manapun. Selanjutnya, keputusan juga mesti harus berpihak pada murid selaku warga sekolah. Lalu lini masa tindakan yang dilakukan. Pertama, paradigma, yaitu individu lawan kelompok atau individu vs community. Yang kedua, prinsip, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, dan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Adapun 9 langkah yang harus diambil, keputusan yang diambil harus tepat dan tepat, bijaksana, dan berpihak pada murid. Feeling, saya merasa senang dan termotivasi dari pembelajaran modul 3.1 ini. Semoga dari pembelajaran modul ini dapat mendorong saya dalam mengambil keputusan yang bijak selaku pemimpin pembelajaran di sekolah. Finding atau pembelajaran, saya juga merasa senang telah berhasil melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan bersama dengan murid untuk mengatasi permasalahan dilema etika yang telah terjadi di kelas saya. Saya juga sangat bersemangat melihat respon murid antusias untuk melaksanakan kesepakatan yang dibuat sesuai dengan keyakinan kelas. 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, diantaranya yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Lalu ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat adalah pengujian benar ataupun salah.
Lalu yang kelima, pengujian paradigma lawan benar atau benar. Dan langkah selanjutnya yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah melihat lagi keputusan yang telah dibuat dan merefleksikan. Mengenali nilai-nilai yang saya ikuti tanam di dalam kasus ini, yaitu nilai tanggung jawab dan nilai kesabaran. Selanjutnya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Tentu saja yang terlibat dalam situasi ini yaitu guru dan murid. Lalu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pertama, pahami atau ketua kelas bertanggung jawab atas kelasnya. Lalu teman-teman pahami bercanda di kelas dan mengganggu teman-teman lainnya yang sedang menyelesaikan tugas. Juga pahami langsung berteriak, membentak, dan memarahi mereka. Hal ini membuat teman-temannya menjadi takut dan tidak suka kepada pahmi. Selanjutnya pengujian benar atau salah. Pertama, uji legal. Kasus ini tidak ada aspek pelanggaran hukum. Uji regulasi. Kasus ini tidak ada pelanggaran peraturan atau kode etik di dalamnya. Uji intuisi. Ada yang salah dalam situasi ini. Seharusnya pahmi dapat memberikan nasihat ataupun teguran halus tanpa membentak ataupun berteriak atau memarahi teman-temannya. Selanjutnya uji publikasi. Saya akan tetap merasa nyaman karena pahmi sudah menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya serta sudah terbentuknya kepemimpinan murid. Pengujian paradigma lawan benar atau benar. Di sini paradigma yang terjadi pada situasi ini adalah individu lawan kelompok atau istilahnya individual versus community. Selanjutnya melakukan prinsip resolusi. Di dalam kasus ini, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis hasil akhir atau disebut dengan end-based thinking dan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Lalu investigasi opsi trilemanya adalah memberikan nasihat agar lebih sabar dan memberikan apresiasi apa yang telah dilakukan oleh pahmi serta mengingatkan kepada seluruh murid tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Langkah yang ke-8 adalah membuat keputusan dengan menasihati pahmi agar tidak berteriak, membentak dan memarahi temannya ketika temannya ribut dan berisik ketika pembelajaran sedang berlangsung, tetapi dapat menegur secara halus saja, mencatat di buku laporan atau mengurangi poin temannya, sekaligus memberikan apresiasi kepada pahmi atas tanggung jawab yang sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Langkah yang terakhir, ke-9 adalah melihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Sampai saat ini, pahmi selalu bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya dan mulai sabar dan tenang dalam menghadapi masalah yang ada di kelas. Jujur atau penerapan. Proses pengambilan keputusan yang telah saya lakukan di sekolah mungkin belum sempurna, tetapi untuk kedepannya jika saya menemui kasus dilema etika lagi, saya beserta pihak sekolah akan terus menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian pengambilan keputusan dengan baik, sehingga mampu menganalisa setiap kasus dilema etika yang terjadi di sekolah untuk menghasilkan keputusan yang lebih bijak serta berpihak pada murid. Terima kasih saya ucapkan telah menyaksikan video ini. Semoga kasus ataupun 9 langkah pengambilan keputusan yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.